kenapa abang setiap hari membuat ini bang, keributan gitu bang, perbedaan agama itu, kenapa abang selalu keributan? Kok keributan abang ini? Bukan keributan abang, mencerdaskan anak bangsa. Karena Islam dan Kristen itu kan salah ya agama. Gimana? Emang salah ya bang ya, agama Kristen emang salah ya? Emang agama salah ya agama Kristen? Semuanya nggak ada benarnya, semuanya salah. Benarnya di mana? Terus kenapa abang tadi bilang anak manusia melahirkan Tuhan? Maksud abang tadi gimana ya? Kan Maria manusia. Kan Maria manusia. Iya betul. Yang dilahirkan ya, betul. apa? Yang dilahirkan apa? Anak manusia. Menggarakan manusia. Berarti Anda menyembah manusia selama ini. Aku menyembah dia sebagai Tuhan. Nah, itu kan. Berarti yang dilahirkan iya, makanya begini, kita kalau bicara soal Tuhan, kita jangan pakai logika. Bagaimana bisa kita bicara tentang Tuhan, kita nggak pakai logika? Kenapa nggak pakai logika kalau berbicara Tuhan? Anda bisa menuhankan kancing baju ini. Begini, karena kuasa Tuhan itu tidak masuk logika. Oh, kata siapa? Kuasa Tuhan, ya, iya betul. Kata siapa? Nggak masuk logika. Coba bisa jelaskan logikanya Musa bisa membelah laut? Ya, Musa bisa belah laut. Sekarang teknologi bisa belah laut dengan dibelah menggunakan apa? Cor beton. Itu teknologi. Loh, berarti manusia mampu. Ya, itu teknologi. Apalagi Tuhan. Ya, tapi kan itu kan nggak masuk logika, bang. Kok nggak bisa masuk logika? Gimana? Sekarang apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan? Memiliki dong. Buktinya ciptaannya aja mampu. Apalagi dia pencipta ini. Makhluk yang diciptakan aja sanggup. Apalagi dia yang sanggup menciptakan manusia. Logika sederhana. Iya, yang apa yang terjadi di dunia ini, semua hal yang terjadi di dunia ini, yang diperbuat oleh manusia itu memang ada logikanya, ada teorinya. Tapi kuasa Tuhan itu nggak ada logikanya, nggak bisa masuk logika. Kata siapa nggak bisa masuk logika? Kata siapa nggak bisa masuk logika? Kok kata siapa sih? Bisa terjadinya ada langit dan bumi, bisa diciptakannya kita ada laut, ada ikan. Akal manusia memahami bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Masuk logika banget. Coba masuk logika teorinya. Masuk logika nggak kalau itu ciptaan pekerjaan Tuhan? Masuk logika. Iya, masuk logika. Terus apa yang tidak masuk logika? Ketika Tuhan turun netek sama manusia, itu yang nggak masuk logika. Yang nggak masuk logika itu kuasa Tuhan itu terjadi pada kita itu nggak masuk logika, bang. Kata siapa nggak masuk logika? Masuk logika dong. Yang tidak masuk logika itu Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Itu yang nggak masuk logika. Bagaimana mungkin Sang Maha Kuasa bisa dibunuh, ditampiling sama manusia? Itu yang tidak masuk logika. Ya, itu kamu belum paham benar-benar. Saya sudah bilang tidak masuk logika. Bang boleh mengatakan nggak paham. Tadi katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Sekarang saya nggak paham. Paham itu artinya mengetahui tentang logika. Bagaimana mau paham kalau tidak masuk logika? Paham dan logika itu berakar dari akal. Lah kalau Tuhan Anda sudah tidak masuk akal, bagaimana masuk logika? Tapi kalau Tuhan saya masuk logika, masuk akal. Tuhan Anda yang tidak masuk akal. Tuhan itu pantas. Tuhan itu apa sih, bang? Abang paham pencipta langit, enggak? Pencipta langit dan bumi. Ya, pencipta langit dan bumi. Ya. Bisa nggak abang masukkan ke logika pencipta langit dan bumi itu menciptakan seperti apa? Apakah dia diciptakan? Loh, wujudnya seperti apa? Anda dudukkan dulu Tuhan secara logika.
Jangan Anda Ya. kemudian membolak-balikkan logika Anda itu. Dudukkan Tuhan secara logika bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha pencipta. Iya, bisa dicerna nggak bang? Secara logika bisa dicerna nggak bang? Bisa. Adanya eksistensinya Tuhan itu bisa dicerna dengan logika nggak? Ya bisa dong, masa tidak? Itulah Islam. Coba. Ketika coba jelaskan, Tuhan Bang. ketika Tuhan saya mengatakan dalam Al-Qur'an, saya menyatakan keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Masuk akal, karena bukan manusia yang menciptakan siang dan malam. Bukan manusia yang kemudian menciptakan udara, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang mengadakan itu semua. Logika. Masuk logika. Sekarang Anda Iya, itu di percaya? kalimat, itu di mulut. Itu di mulut bang. Kok Kalau di- di kok akal di nggak mulut? masuk logika bang. Kok nggak masuk logika? Sekarang ada nggak siang malam? Ada Siapa yang mengadakan itu? Tuhan. Nah, itu bisa masuk logika. Iya itu teorinya. Karena- Bang. Teori dari kita bang. Iya, iya. Dan itu logikanya masuk bahwa Iya, yang itu teori mengadakan dari kita. Hmm. itu teori dari logika Anda dan prakteknya dipraktekkan oleh pencipta, bukan makhluk yang mengadakan siang dan malam itu. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu sudah Ya. standarisasi daripada logika sehat manusia. Kan begitu. Nah sekarang yang Ya. tidak masuk logika itu adalah perempuan ngeden keluar dari rahimnya Tuhan. Itu yang nggak masuk logika. Karena logika Iya, manusia dihantarkan kepada poin di mana Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha suci, maha tinggi. Kok tiba-tiba ada yang keluar brojol dibilang Tuhan? Ya ini yang membantah akal sehat. Ini yang mematikan logika manusia. Ini yang membinatangkan manusia. Konsep-konsep seperti itu tidak memanusiakan manusia. Ketika ada manusia ngeden keluar Tuhan, nah itu yang tidak memanusiakan manusia. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, itu baru Tuhan. Tapi kalau Tuhan lahir tanpa ayah, itu hantu, bukan Tuhan itu. Jadi bedakan antara Gini, Bang, saya Tuhan jelasin, yang Bang. masuk akal dengan konsep Tuhan yang tidak masuk akal. Bedakan itu. Tuhan Anda tidak masuk akal, jangan Anda babat habis bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan. Anda keliru besar. Bukan, enggak. Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha besar itu enggak bisa dicerna dengan akal. Itu hanya bisa Kenapa kita pakai hati. Kenapa enggak? Abang Kenapa aja nggak bisa kalau dicerna abang dengan ada yang- akal? Gini. Iya. Sangat bisa Kalau abang dicerna dengan akal. bicara sains, bicara sains, bicara biologi itu ada teorinya, ada logikanya. Ya, Bicara tentang dunia ini, teori tentang begitu dunia juga ini tentang- Tuhan yang maha besar. Ya, gini. Ya. Begitu juga Tuhan yang maha besar. Sekarang abang paham nggak artinya logika? Jangan ajarin saya ilmu logika, jangan. Ini enggak biar Sekarang, kamu tuh biar kalimatnya tuh biar nih saya kasih, transparan, Bang, kalau logika itu. saya kasih kisi-kisi berpikir di dalam apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang disebut besar, Ya. semakin besar sesuatu, maka semakin nyata hal tersebut, tetapi semakin tak mampu kita telah dengan mata sehat. Contoh, Anda percaya Jakarta itu ada? Percaya bang? Percaya. Jakarta itu luas, besar? Jakarta luas, besar. Oke. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda sudah ada pada posisi sesuatu yang besar. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda bisa lihat Jakarta? Ya, bisa lihat gedung-gedungnya. Gedungnya Tidak yang semua Anda tapi. lihat. Nah, tidak semua. Iya, Berarti tidak semua semakin tapi, ya. berarti semakin besar massa, semakin tak sanggup kita lihat. Makanya Tuhan itu tidak bisa Betul. kita lihat karena Dia maha besar. Berarti Tuhan maha besar itu pada dasarnya ada dan bisa kita rasakan.
Seperti Anda bisa merasakan Jakarta, namun Anda tidak bisa melihatnya. Itulah cara logika sampai kepada Tuhan. Abang bisa merasakan Tuhan. Oh, jelas dong. Saya berbicara ini karena Jelas. adanya Tuhan. Ya, saya hidup karena adanya Tuhan. Karena abang merasakan Tuhan, makanya abang mencoba untuk menekan umat Kristen supaya umat Kristen itu tertekan. Kenapa Gitu ya bisa cara kayak abangnya? gitu? Karena abang merasakan Orang ya. Kristen yang menekan kami Kenapa? umat Islam. Jangan dibalik, jangan dibalik. Kenapa kami menekan abang? Anda, Gimana bang? Momen itu gimana? Anda Peristiwa itu mana? Oke, Anda memaksakan Tuhan Anda yang dewa dari Roma Yunani itu dengan penyebutan nama Tuhan kami. Dengan kata lain, Anda memaksa kami untuk memahami bahwa dewa-dewa Roma Yunani itu adalah Allah. Satu. Yang kedua, ini yang sederhana saja. Anda memaksakan buku-buku yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas dengan sebutan Alkitab, memaksa kami harus menerima bahwa surat kabar itu adalah kitab suci yang difirmankan oleh Allah. Padahal itu adalah surat kabar yang disusun oleh wartawan, kemudian dihadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Lolos pengkanonan, 4 kitab kanon, surah-surah Paulus, masuk ke Indonesia, disebut Alkitab untuk memaksa orang Indonesia menerima surat kabar itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Agama Anda yang memaksa kami untuk bisa menjadi seperti kalian. Ya, abang tahu data itu dari Alkitab. Nah, itu Anda menyebut surat kabar itu dengan Alkitab, memaksa kami untuk berpikir bahwa Bible Anda itu adalah firman Allah. Tapi tidak, kami tidak akan mau dipaksa untuk berpikir seperti itu. Ya, itu hak abang itu. Lah, bukan masalah hak atau bukan Itu hak. pilihan kamu. Ini berbicara mengenai pemaksaan. Anda berbicara pemaksaan. Agama Anda memaksa kami untuk memahami surat kabar itu adalah firman Allah dengan mengambil dan mengatakan Bible atau Biblika atau Tabiblia itu adalah Alkitab. Penamaan kata Alkitab di dalam kitab saudara mengajak umat Islam dengan cara paksa memahami bahwa itu adalah firman Allah. Tapi maaf, kami tahu mana firman Allah, mana perkataan Sabar. iblis. Sabar, Alkitab mengajak, ya sabar. Nah, abang bilang Alkitab mengajak umat Islam, sedangkan Alkitab aja ada itu bang ya. Itu sebelum ada Islam. Maksudnya gimana? Logikanya gimana nih? Sebelum adanya Islam, Kristen dulu kan? Ada Alkitab Kristen, nih. Alkitab itu nanti di Indonesia baru ada. Sebelum penjajah masuk ke Indonesia, Alkitab itu tak ada. Yang ada adalah Biblos, kumpulan buku-buku. Ya, Masuk ke masuk ke Indonesia, mengganti nama dengan sebutan Alkitab agar memaksa umat Islam berpikir dan kalau perlu menerima buku yang dibawa Belanda itu, penjajah itu adalah firman Allah. Jadi ada tertulis di Alkitab Islam, gitu ya bang ya? Ada Islamnya gitu ya bang ya? Ada Islam wajib. Sampul kitab Anda yang dibawa oleh penjajah itu memakai nama Alkitab itu fungsinya untuk memaksa kami umat Islam berpikir bahwa kitabnya umat Kristen itu adalah firman Allah. Belum paham sampai situ? Kenapa bisa ngelawan gitu dari sampul? Kenapa abang menyebutkan dari sampul? Maksudnya gimana nih? Kenapa Anda menyebut buku dari Barat itu dengan sebutan Alkitab? Nggak tahu aku. Nah, itulah yang ku bilang. Karena kalian secara terprogram, terstruktur dan terencana, secara masif ingin mencuci otak orang Islam bahwa surat kabar dari Barat itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada nggak isi di Alkitab itu mengajak umat Islam supaya mengikuti Kristus? Ada nggak? Oh, jelas. Matius 28:19. Pergilah ke seluruh Matius dunia, 28. jadikanlah seluruh 28. Nah, terus Pergilah 9. Data 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Markus 16 sampai 20. Bagimu? Bagimu bagus. Ya. Bagi kami, nauzubillah min dzalik.
najis tralala tralili. Enggak, karena ajaran Kristus itu benar, Kak, lurus. Kata siapa lurus? Salahnya di mana? Ya. Salahnya di mana? Coba sebutkan ajaran Kristus yang salah, coba Bang. Semuanya salah. Ya. Ajaran Kristen sekali lagi saya semuanya. ulang. Semua ajaran Ya. Kristen itu salah. Salah. Ya, tidak ada satupun salah, ajaran tapi salah, Kristen ya. yang benar. Tidak ada satupun ajaran Kristen yang benar. Semuanya salah. Hebat banget ya. Oh, bukan hebat lagi, Berani melampaui hebat. Ini tema saya tuh. Fitnah Kristus tuh. Fitnah Kristus palsu. Salah satunya adalah ketika si Kristus palsu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia. Itu fitnah yang dilakukan oleh Kristus melalui agama Kristen dan agama Katolik untuk menipu anak keturunan Adam. Fitnahnya enggak Bang, fitnahnya bagaimana Bang? Coba Bang jelasin fitnahnya. Fitnahnya agama Anda adalah Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah iblis kepada Adam dan manusia. Anda sadar? Terus Ya, itu salah satunya. Anda tinggal Adam dan Hawa luruskan. kan yang berdosa. Betul. Kan dia Apakah memang berdosa mewaris- Bang. Adam dan Hawa yang mewaris- berdosa karena dia mewariskan memakan nggak buah dosa itu? Mewariskan nggak dosa itu? Sampai Kalau diwariskan, segitu gimana? kejamnya. Loh, salah. Memang ada dalilnya Tuhan Ya. mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ada nggak? Di Alkitab. Di Alkitab. Di surat Paulus. Kan tadi kamu sendiri yang bilang. Di surat Paulus. Setelah kedatangan Dajjal Iya. Al-Masih. Kristus palsu. Ya. Nah, ya sudah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati, bukan dikutuk. Berarti, Diberkati memang. terus kenapa Paulus memfitnah Adam dan keturunannya adalah mendapatkan dosa warisan? Abang dapat dari mana itu? Roma 5 nomor 12. Ya, abang udah baca dari atas belum? Jangan 1 ayat 2 ayat aja. Yesus mati untuk apa? Menembus dosa. Nah, itu dosa apa yang ditebus? Dosa kita. Kenapa bisa? Kita semua. Kenapa bisa begitu? Bisa. Manusia Kenapa nggak bisa? mungkin bisa menebus dosa manusia. Nggak masuk akal kan? Ini ajaran Tidak siapa? mungkin manusia bisa menebus dosa. Ini ajaran siapa? Ajaran Ini- Kristen, ajaran kami. Nah, itulah yang Ajaran kukatakan Kristus. bahwa Kristus Ya. palsu telah melakukan penipuan begitu dahsyat. Enggak, itu nggak menipu Bang. Itu nyata Kata itu. siapa enggak nih? Kata siapa? Coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya berdosa. Mana dalilnya? Ada. Gini, Saya butuh Bang, dalil. ya, kalau kita selalu mengedepankan data dari dia masing-masing, itu jadinya yang cuma kontradiksi. Enggak, saya bisa minta. mengandalkan dari data abang. Saya minta data dari agama saudara. Selain surat Paulus. Nggak perlu Ingat, pakai data, Bang. kitabnya orang Yahudi lebih tua. Nggak perlu. Jadi mau ngarang-ngarang saja gitu, mau ngarang-ngarang. Mau ngarang aja. Ya. Masa Iya, nggak ada Anda melakukan fitnah terhadap Adam dan keturunannya tanpa data? Itu bukan fitnah. Lah kalau tidak fitnah ada firman Tuhannya berarti. Apa yang ditulis di Alkitab itu benar semuanya, Bang. Kata siapa? Makanya kalau baca itu jangan setengah-setengah. Kata siapa? Kalau baca jangan Kata 1-2 siapa? ayat, Bang. Kata siapa? Justru saya minta di mana firman Tuhannya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana firman Tuhannya? Kan dia bilang sendiri. Mana firman Tuhannya? Justru Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya diberkati, Iya, bukan diberkati. dikutuk. Nah, terus mana fitnahan Iya, Kristen dikutuk. bahwa Dikutuk juga. mana dalilnya? Nah, ini fitnahan Kristus Di palsu. Alkitab. Mana tunjukkan?
Ada di Alkitab. Aku nggak tahu ayat-ayatnya nggak punya. Nggak ada, makanya jangan ngotot kalau nggak ada dalil. Gini, Bang. Jangan ngotot, jangan ngotot. Ya gini. Aku bukannya pinter ayat, aku nggak terlalu hafal soal ayat, tapi yang jelas aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang salah itu menuduh Jadi gini, tanpa bukti. jelasin ya. Yang salah menuduh tanpa bukti. Kita kan bukan berdebat soal matematika nih, kita berdebat soal agama nih. Iya, justru karena itu kita Ya butuh kan? dalil. Agama berbicara Ya. dalil. Kalau abang nyalain agama kami juga bisa nyalain agama abang. Saya tidak menyalahin. Jadi Agama ada- Anda memang sudah salah, pondasinya memang sudah salah dari awal. Sesuatu yang salah nggak perlu disalah-salahin. Memang udah salah. Terus kalau aku bilang begitu juga, abang terima nggak? Silakan Anda agama tunjukkan. Islam juga sudah salah. Kesalahan agama saya silakan Anda tunjukkan. Tunjukkan. Aku nggak mau mencari kesalahan agama orang lain. Nah, karena memang di Islam nggak ada kesalahan. Iya, bedanya di situ, Bang. Sekarang Anda Bedanya di situ. sekarang Anda mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Seluruh manusia sudah berdosa karena dosa Adam. Mana dalilnya? Mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Aku nggak mencari kesalahan tentang agama orang lain. Kalau abang mau cari kesalahan tentang agamaku, silahkan. Cuman kenapa abang berani bilang kalau bahwasanya itu Kristus itu ajaran sesat, fitnah dajjal Kristus seperti ini, kok abang berani gitu loh? Saya tidak mengatakan sesat, salah. Benar nggak Anda mengatakan di dalam agama Anda bahwa Maria melahirkan Tuhan? Benar nggak? Benar. Nah, Ini mau dijelasin, sekarang, makanya dari tadi dijelasin, Bang. nah udah, silakan Anda jelaskan bagaimana pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaan. Silakan. Saya ingin dengarkan boleh lawakan ya. ini. Silakan. Ini lawakan yang sudah sering kudengarkan. Silakan. Ya, jadi aku nggak pandai berkata-kata. Jadi yang ku tahu dan yang ku yakini, dan aku nggak bakal sampai sama-samanya nggak bakal aku melepas imanku. Jadi Neraka Kristus butuh penghuni. lahir, Nggak apa-apa. lahir, Ya, lanjut. Lahir. ya di perawan Maria. Ya, Ini yang sebagai lahir manusia Tuhan. suci. Manusia. Sadar. Katanya Sadar. Tuhan. Katanya Ini Tuhan yang Allah. lahir. Dia lahir sebagai manusia, Bang. Dia lahir sebagai manusia untuk mengajar. Berarti dia bukan Ini, Bang. Berarti dia bukan Tuhan kan? Bagaimana bisa tuh ya? Lahir sebagai ya. manusia. Berarti bukan Tuhan. Aku belum selesai ngomong, Bang. Karena aku bilang tadi, kalau kita bicara soal Tuhan, abang jangan mengedepankan logika dulu. Oh, nggak bisa. Tuhan itu harus logika. Iya, Tuhan yang logika. Tuhan memang satu. Harus logika Tuhan itu. Karena Tuhan Anda yang tidak masuk logika, jangan Anda paksakan Tuhan saya nggak masuk logika dong. Cukup Tuhan Anda saja yang tidak masuk akal. Jangan bawa-bawa Tuhan saya. Ya, itu logikamu lah. Akui saja bahwa memang agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Udah selesai. Kenapa memaksakan kami harus mengakui yang jelas-jelas itu bahwasanya penembus dosa, juru selamat? Loh, Kenapa kami harus menyangkal Tuhan? Kami nggak bakal menyangkal Tuhan kami. bukan saya minta Anda menyangkal. Saya minta Anda jujur bahwa logika dalam beragama itu tidak dipakai dan tidak ada gunanya dalam agama Kristen. Yang ada imani saja, yakini saja, Logika kan percaya dipakai. saja. Kok logika bagaimana? dipakai gini. Bagaimana Anda Sabar. bisa berlogika, menggunakan logika? Ya. Tuhan pencipta Logika. langit dan bumi menjadi manusia. Bagaimana Ya, Anda bisa logika masuk ke mungkin- logika? Ya, kamu kan punya logika dipakai untuk mencari kesalahan di agama Kristen. Itu logikamu. Bukan, logika manusia itu Logikaku enggak. standar. Bung, Logikamu Bung. untuk cari uang, cari kerja, Oh enggak menghidupi bisa. anak, Bukan hanya terus sebatas, hidup. bukan hanya hidup sebatas damai itu. sejahtera. Agama yang benar Nah, terus? agama yang benar itu kudu wajib berkesesuaian dengan akal manusia. Wajib. Ya, ini sesuai. Sesuai, Bang. Tuhan mati dibunuh, makhluknya itu sesuai dengan logikamu.
Makanya kan kujelaskan dari awal, kalau kita mau berpikir bahwasanya Tuhan itu masuk di logika, itu nggak bakal bisa. Itu Tuhanmu. Adanya eksistensi Tuhan itu juga dipikir secara logika nggak bakal bisa. Itu Tuhan saudara. Jangan Anda samakan Tuhan dengan kita sama. Tuhan yang sesungguhnya. Kok Tuhan kita sama, samaku? kan? Nenekmu kiper. Loh, Loh, Tuhan kita sama di mana? Tuhan apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya bukan manusia, bukan makhluk. Bukan makhluk Tuhan yang abang apa merangkak katanya? dari kuburan. Itu bukan Tuhan saya. Alamak. Ya, Tuhan abang apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya yang menciptakan Tuhan Anda. Itu berbetul. Bang, Tuhan kita itu yang menciptakan langit dan bumi, Bang. Ya. Pencipta. Sementara Yang Maha Kuasa. Yesus bukan Sama. pencipta langit dan bumi. Dia ada sebelum langit dan bumi. Siapa? Yesus. Mana dalil pengakuannya? Yaitu Yesus itu hadir dalam dunia itu sebagai manusia. Itu kan logikamu. Itu kan logika yang kamu susun sendiri. Saya Makanya minta dengar dulu, kesaksian Bang. Yesusnya. Kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhan langit dan bumi itu di mana dalil pengakuannya? Ada. Abang nggak salah kita makanya, Bang. Saya sudah tamat baca Bible, anak muda. Udah tamat kan? Udah Pernah tamat. kan ada tertulis tuh muridnya nanya tuh. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Kita nggak bisa melihat Tuhan? Kamu sudah bersama aku selama ini, kenapa kamu nggak pernah sadar? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Apakah itu apakah ada manusia yang sabar? Sabar, Bang, jangan potong dulu, sabar. Nah, abang kalau cari kesalahan pasti ada celahnya, Bang, mau cari kesalahan, Bang. Saya pun bisa Bagaimana mengatakan bisa itu. dia- Kalau kau melihat aku, itu sama kau ya. melihat Tuhan. Saya pun bisa mengatakan itu. Kalau kau melihat aku, Jokowi juga sama bisa. kau melihat Tuhan. Hah? Kalau kau melihat aku, itu sama kau melihat Tuhan. Apakah saya Tuhan? Aku bukan Tuhan. Kau cukup melihat Bang Suma ini, kau sudah melihat Tuhan. Tapi aku bukan Tuhan. Kau melihat ciptaannya. Sama halnya kau melihat dia yang telah menciptakan. Ya itu malah, ini malah nggak masuk logika. Loh, kok tidak masuk logika? Aku itu adalah jejak keberadaan Tuhan itu sendiri yang tidak bisa Kan dilihat. penciptaannya. Ya, saya ciptaan. Berarti ada yang menciptakan. Ya kan yang kutanyakan Tuhan. Aku mau melihat Tuhan. Kan muridnya, aku ingin melihat Tuhan. Aku nggak mau. Sementara Yesus jauh-jauh sebelumnya sudah mengajarkan, Bapa tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus sudah mengajarkan itu. Tiba-tiba lu minta aku tunjukkan. Bodoh juga kau. Bahlul juga kau. Udah sekian lama kau bersama aku. Beginilah. Kau minta di mana karena Bapak itu? Manusia itu memiliki batasan. Manusia itu memiliki batasan akal dan pikiran. Karena itu manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Tidak mungkin manusia Berarti bisa melihat Tuhan. Yesus, berarti melihat Yesus melihat Tuhan atau bukan? Mana yang betul ini? Itulah gambarannya, itulah contoh kalau kamu ingin Nah, melihat Tuhan. itulah sama aku beri kamu contoh juga. Kau melihat Bang Suma sama halnya kau melihat Tuhan. Sama Nggak bisa. ungkapan Yesus. Sama dengan dulu. ungkapan Yesus. Bedanya gimana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya di gini ya. Bedanya kalau kita melihat Kristus, Kristus itu mengajarkan kasih, memaafkan. Alamak. Ya, semua ajaran kasih tentang Kristus itu kita berarti melihat Tuhan. Kalau kita melihat Bang Zuma, yang ada kita hanya membenci. Kayak penonton semua ini penonton semua ini. Ini kalau penonton ini melihat Bang Zuma, membenci jadinya. Kalau kita melihat Tuhan, harusnya kita mengajarkan kasih. Orang-orang yang melihat, yang menyalib Yesus, melihat Yesus nggak? Melihat Kenapa dia benci? Yesus disalib. Kenapa dia benci? Ya itulah manusia kan memang manusia hina. Manusia berdosa, yang kita tuh hina. Tadi Kita adalah katanya manusia hina, melihat manusia berdosa. Yesus tidak melahirkan Kalau benci Yesus- tapi kasih. Itulah Nah, yang benci. menyalib Yesus itu membenci Yesus atau tidak?
Gimana sih muter-muter? Ya udah habis satu tong airnya belum pintar-pintar juga, gimana sih? Maksudnya gimana? Ambil galon. Manusia bisa membenci. Habis bang, habis. Galon angkat. Gak punya galon bang. Ya udah. Lanjut. Manusia bisa membenci bang, kalau Tuhan tidak bisa membenci. Kata siapa Tuhan nggak bisa membenci? Hah? Tuhan itu sangat benci kepada orang Kristen. Lu. Tertawa lagi. Kacau, ngeri. Baca ulangan 13. Baca ulangan 13. Baca kejadian 17 nomor 14. Baca keluaran 31 nomor 14. Tuhan perintahkan bunuh Kristen. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Tuhan perintahkan bunuh kalian. Iya itu di Taurat. Iya itu firman Tuhan kan untuk Bani Israel. Iya. Giliran ketabok, itu di Taurat, tapi di tenteng Tauratnya orang ke gereja tiap minggu itu ngapain? Aksesoris doang. Makanya bang, kalau baca kita ingin memperdalami Alkitab, Jangan aja. 1-2 ayat aja. Jangan ajarkan cari saya, kesalahannya. anak muda. Jangan Aja. ajarkan saya. Jangan ajarkan saya. Loh. Kenapa? Saya itu lebih paham kalau di Bible Taurat, dari Anda. Saya yang paham Bible aja nggak jadi Kristen. Anda cuma modal imani saja jadi Kristen. Iya. Kan aneh. Kamu paham Bible, tapi kamu tidak melakukan kasih. Sama aja. Tidak melakukan apa yang diisi di Alkitab. Dengarkan. Kata Yesus Matius 5. Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Barang siapa yang mengajarkan perintah-perintah yang ada, tidak melakukan segala perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit, kerajaan surga. Itu kata Yesus. Salah satu kasih itu adalah mengajarkan orang lain untuk menekuni dengan setia apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Betul? Ya, betul. Nah, betul sekali. Sekarang ada perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Artinya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang betul. Itu ajaran Yesus. Ya. Saya di sini mengajarkan Anda ajaran Yesus. Jangan Anda mengilahkan ilah lain. Itu kasih namanya. Tidak lain. Iya, itu kasih bang, betul, bagus. Nah terus Bagus, kenapa Bang. Anda mengatakan Kalau abang- saya membenci? Salahnya karena abang itu tidak paham sepenuhnya Kok mengenal jadi Alkitab. Sekarang jujur samaku. Yesus, Ya. supaya kita selamat, menurut Yesus, kita harus kenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Yesus, dia sebagai utusan. Nah, itu Ada di pintar. ucapannya. Nah, terus kenapa Anda Tuhankan? Iya, pinter. Kenapa Anda Tuhankan? Nah, ini makanya kan pengen ku jelasin dari tadi, bang. Abang potong terus. Kenapa Anda butuh penjelasan? Ya kan katanya abang kan nanya Kan udah- barusan nih, kenapa aku bisa sebut Yesus itu Tuhan? Kenapa kamu belum jelasin? Kenapa Anda Tuhankan Dari tadi maksud aku jelasin, saya? abang potong terus. Kenapa Anda Tuhankan? Iya. Iya kan Kan dia tadi mau aku Anda- jelasin doang, abang potong terus, bang. Kan tadi sudah Anda jawab. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai rasul, utusan. Terus kenapa ada embel-embel Tuhan? Kenapa ada embel-embel Tuhan untuk Yesus? Kalau hidup kekal itu cukup mengenal dia sebagai rasul. Ya. Sekarang abang gini aja deh. Masuk di akal nggak kalau manusia itu menebus dosa manusia? Enggak. Nggak masuk akal. Enggak masuk Ya kan? akal. Iya.
tertulis di Alkitab bahwasanya membuat Yesus sebelum Yesus lahir itu ada nubuatnya. Apa itu? Sebelum adanya Yesus jauh hari, ya akan bakal ada lahir juru selamat. Nah, Lahir juru selamat itu dinubuatkan sama tiga orang timur. Majus. Nah, pokoknya bang, nah itulah. Apa Jadi katanya nubuatannya? Yesus itu sebagai juru selamat, dia ingin menebus dosa manusia supaya manusia itu mengerti kasih. Karena di masa itu manusia itu penuh dengan dosa. Gitu bang. Nah ini ajaran dari apa? Singkong. Kasih itu menurut Yesus mengajarkan orang lain untuk mentaati hukum Taurat. Itu kasih. Ya, kan tidak hukum Taurat aja bang, dalam kitab bang ada perjanjian baru juga. Oh enggak, Yesus tidak mengenal perjanjian baru, maaf. Di mana Yesus mengenal perjanjian baru? Di mana? Setelah perjanjian lama, setelah Taurat, baru hadirnya Yesus. Itulah Iya, menjadikan di mana perjanjian baru. Yesus mengajarkan hanya perjanjian lama kepada murid-muridnya, nggak pernah dia mengajarkan perjanjian baru. Anda baru tahu kan? Anda baru tahu kan? Enggak, bukan baru tahu bang. Setelah adanya perjanjian lama, turunnya kitab Taurat, baru hadirnya Yesus sebagai perjanjian baru. Loh, kenapa jadi kayak gitu? Perjanjian baru. Kata siapa Yesus? Gitu, siapa ya bang? Nah, coba, siapa yang mengatakan Yesus itu perjanjian baru? Saya mengatakan. Ya. Yang menulis murid Yesus itu di perjanjian baru. Nah, adakah Yesus memberikan legitimasi kepada buku-buku itu? Pengesahan? Validasi? Ada. Buku-buku itu muncul nanti jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengenal penulisnya bahkan. Apalagi bukunya. Nggak perlu legitimasi, itu ajarannya udah benar bang, ajarannya udah kasih. Oh, berarti Anda pengikut penulis buku Anda. Kirain Anda ini pengikut Yesus. Itu pengikut Yesus. Maksudnya apa? Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus, kalau Anda mengikuti Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena aku tahu Yesus itu juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat dia mengajarkan Kristen. Maksudnya juru selamat mengajarkan Kristen? Kristen itu ya Anda kan Kristen. Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi kenapa jadi Kristen? Lah, abang tahu nggak artinya Kristen? Pengikut Kristus. Ya udah, Yesus kan Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Waduh, ini makin kacau lagi, makin rumit lagi nih. Loh, makin rumit pula. Makanya saya berani mengatakan yang Anda ikuti bukan Yesus, tapi Kristus palsu. Titik. Ayo. Halo bang. Ternyata abang cuma ini apa? Mengedepankan logika abang, jadi abang cuma cari kesalahan. Saya tidak mencari kesalahan. Saya sedang menguraikan kebenaran. Kok percuma pula? Yesus yang mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Ya udah bang, ya udah cukup sampai sini aja bang. Udah tahu aku bang kalau abang itu seperti apa bang. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan makan babi. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan menyembah Yesus. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan ibadah minggu. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan jangan bersunat. Kristus palsu tidak mungkin memfitnah Taurat. Kristus asli tidak mungkin kemudian memfitnah Adam. Kristus asli tidak mungkin memfitnah Tuhan turun ke bumi menjadi bayi. Titik. Kristus tidak pernah mengajar kebencian. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Jika engkau ingin menjadi pengikutku, tapi kau tidak membenci ayahmu, ibumu, anak-anakmu, istrimu, bahkan dirimu sendiri, kau tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran yang asli dari Yesus. Makanya belajar Bible supaya jangan tertipu oleh tokoh-tokoh agama.
Oleh karena itu makanya abang jadi duda ya. Kok jadi Makanya duda? abang membenci. Iya, karena abang membenci anak abang. Karena abang mengikuti Kristus. Sedangkan abang Itu ini jadi ajarannya duda. saya bukan pengikut Kristus, Bung. Anda yang menjadi pengikut Kristus, tapi palsu. Berarti Kalau Kristus asli yang Anda ikuti, itu ajarannya tadi tuh. segitu ya. Membenci Itu- anak istri ya. Itu ajaran Yesus loh, bukan ajaran saya. Ada ya tertulis membenci anak istri itu untuk mengikuti ada. Kristus, gitu ya. Ada. Oh, iya iya iya. Bagus bagus lah, bagus. Long ya. Sehat-sehat Oke. selalu. Bang. Oke, thank you. Salam. Waalaikumsalam. Iya. Shalom. Salam. Silakan. Tabahkan hati